Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan teknik dasar animasi 2 dimensi pada Adobe Flash atau Adobe Animate. Ada 5 teknik dasar yang wajib kalian kuasai. Yang pertama, animasi frame by frame. Disebut seperti itu karena animasinya dibuat dari satu persatu frame secara berurutan. Analoginya seperti flipbook. Frame ibarat lembaran kertas yang disusun menjadi satu. Yang dimana setiap lembarannya terdapat gambar-gambar yang saling berkaitan sehingga membuat ilusi gerakan. Sekarang sedikit-sedikit sudah ada bayangan kan? Sebelum saya mempraktikkan cara membuat animasi frame by frame, saya akan menjelaskan terlebih dahulu susunan objek yang ada di dalam Adobe Flash atau Adobe Animate. Di dalam Adobe Flash atau Adobe Animate, objek itu terdiri dari 2 bagian. Bagian dalam yang biasanya disebut fill dan bagian garis tepi yang biasa disebut outline. Sehingga saat melakukan penyeleksian sebuah objek, pastikan kedua bagian tersebut terseleksi semua. Misal saat kita akan memindahkan objek menggunakan selection tool. Pastikan semua objek terseleksi sebelum memindahkannya. Jika sudah, maka kita bisa memindahkan objek tersebut dengan sempurna. Jika kalian tidak menyeleksi kedua-duanya, maka yang akan kalian pindahkan adalah bagian-bagian tertentu saja. Sekarang saya akan membuat objek yang akan dianimasikan menggunakan teknik frame by frame. Pilih Oval Tool, kemudian di bagian Properties warna fill-nya kita pilih tanda garis miring merah untuk tanpa warna. Dan warna stroke atau outline-nya pilih warna hitam. Lalu bagian stroke size untuk mengatur ketebalan outline-nya. Selesai melakukan pengaturan, kita buat lingkaran dengan menggunakan Oval Tool. Dengan cara klik dan tahan, kemudian seret ke arah pojok bawah secara bersamaan, gunakan tombol Shift agar bentuk lingkaran menjadi proporsional.
Setelah itu, pilih Line Tool untuk membuat garis. Lakukan seperti contoh. Gambar yang kita buat ini berada pada layer 1, frame 1. Setelah selesai, lakukan beberapa pengeditan. Misal garisnya kurang panjang atau posisinya kurang tepat dengan menggunakan selection tool. Lanjut ke bagian frame. Pilih frame 2 pada layer 1, lalu klik kanan, pilih Insert Keyframe. Pada frame 2 ini, kita buat perubahan posisi. Agar bisa terlihat perubahannya, gunakan onion skin. Maka gambar pada frame sebelumnya akan terlihat. Kita seleksi bagian kepala dan pilih Free Transform Tool. Free Transform Tool ini gunanya untuk merotasi objek serta merubah ukuran objek. Saat Transform Tool sudah aktif, kita akan melihat di bagian tengahnya terdapat titik putar. Pindahkan titik putar ini tepat di ujung leher. Setelah itu, kita bisa merotasikan lingkarannya. Lakukan seperti contoh. Posisikan kursor pada tengah garis, kemudian tarik untuk membuat lengkungan. Selanjutnya, ikuti sesuai contoh. Perhatikan frame dan perubahan objeknya. Ingat konsep flipbook.
Setelah selesai, kita lihat hasilnya dengan memilih Control, Test Movie, in Animate, atau bisa dengan Control Test, atau dengan menggunakan shortcut Ctrl Enter. Jika hasilnya masih ada yang kurang, kita bisa mengeditnya lagi dengan memilih frame tempat objek dengan gerakan yang kurang tepat, lalu kita edit. Jika dirasa gerakannya terlalu cepat, kita bisa menambahkan frame pada masing-masing gerakan agar menjadi lebih lama gerakannya dengan cara insert frame. Pilih frame 1, klik kanan, insert frame. Lakukan sebanyak yang kalian mau dengan cara yang sama pada tiap-tiap framenya. Apakah kalian pernah melihat gerakan animasi pada kartun favorit kalian, kemudian membandingkannya? Kartun A lebih halus gerakannya daripada kartun B. Kunci halus tidaknya gerakan animasi adalah tergantung dari seberapa rapat perubahan gerakan yang kita masukkan ke dalam frame. Animasi pertama, saya hanya membuat 3 perubahan gerakan yang saya masukkan pada 3 frame. Kemudian pada animasi kedua, saya membuat 7 perubahan gerakan yang saya masukkan pada 7 frame.
Sekarang kalian bisa menilai sendiri mana yang lebih halus dari kedua animasi tersebut. Teknik animasi yang kedua yaitu Classic Twin. Teknik ini digunakan untuk merubah posisi atau ukuran objek. Pada layer 1, frame 1, buat objek kotak. Kemudian pilih Fill Color pada panel Properties. Pilih warna gradasi, atur gradasi warnanya. Klik satu kali pada kotak warna untuk merubah warna. Setelah selesai, buat kotak di stage. Kalian bisa mengatur posisi gradasinya dengan menggunakan Gradient Transform Tool. Masing-masing icon memiliki fungsi. Kalian bisa melihat contoh. Setelah selesai mengatur gradasi, tentukan posisi awal objek. Klik kanan frame 1. Pilih Create Classic Twin. Klik kanan frame 25, pilih Insert Keyframe. Pada frame 25 ini, tentukan posisi akhir objek. Kalian bisa menggesernya dengan menggunakan Selection Tool dikombinasikan dengan tombol Shift agar perpindahannya lurus. Setelah itu, cek hasilnya dengan menggunakan Test Movie.
Jika gerakannya dirasa terlalu cepat, kalian bisa memperpanjang frame dengan menyeret frame akhir ke posisi yang diinginkan. Lalu tes movie. Selanjutnya kalian bisa menambahkan perubahan lainnya dengan langkah yang sama. Intinya terletak pada perubahan frame awal dan frame akhir. Agar tampilan akhir tidak cepat hilang, kalian bisa menambahkan beberapa insert frame. Untuk menghapus Classic Twin, pilih tengah-tengah antara frame awal dan frame akhir. Klik kanan, pilih Remove Classic Twin.
Kalian bisa mengembalikannya lagi dengan langkah yang sama, hanya saja yang dipilih Create Classic Twin. Dalam menggunakan teknik Classic Twin, kalian bisa melakukan pengaturan ease in dan ease out agar gerakan animasi kalian tampak lebih realistis. Di sini saya akan buatkan contoh perbedaan objek yang bergerak normal dengan objek yang menggunakan ease in ataupun ease out. Saya buat lingkaran di frame 1. Kemudian saya copy paste saja layernya. Kemudian saya beri nama masing-masing layernya. Lalu saya pilih frame 1, layer normal untuk memindahkan objek di dalamnya dengan menggunakan kombinasi tombol shift dan panah ke atas. Lakukan langkah yang sama pada objek di layer lainnya. Beri warna. Karena ini gerakannya sama dan letak framenya juga sama lurusnya, jadi saya seleksi langsung tiga-tiganya di frame 72. Kemudian klik kanan, insert keyframe. Dengan frame 72 yang masih terseleksi pada ketiga layer tersebut, saya geser objeknya dengan menggunakan tombol kombinasi shift dan panah kanan. Setelah selesai, saya seleksi frame tengah-tengah antara frame awal dan frame akhir, yaitu tepat pada frame 35. Pada masing-masing layer, klik kanan, Create Classic Twin. Pilih OK untuk mengconvert objek menjadi simbol. Test movie dengan kombinasi tombol CTRL dan Enter. Di sini kita lihat pergerakannya sama. Sekarang kita lakukan pengaturan twinning pada panel Properties. Di sini kita atur sesuai nama layernya. Untuk layer normal kita biarkan saja tanpa pengaturan. Kemudian untuk layer ease in, kita beri pengaturan ease in dengan cara merubah angka menjadi minus nilainya di bagian sini. Saya beri minus yang paling maksimal yaitu minus 100 agar terlihat perbedaannya nanti. Lanjut kita seleksi frame 1 pada layer ease out. Kemudian masuk ke pengaturan, kita ubah nilainya menjadi angka positif. Di sini saya pakai angka maksimal 100. Jadi intinya kalau nilai angkanya 0 itu normal,
Kemudian untuk nilai angka yang minus itu is in. Kemudian nilai angka positif itu is out. Dan jangan lupa untuk menyeleksi frame tempat objek berada pada posisi awal. Posisi awal objek belum tentu berada di frame 1, bisa di frame 2, frame 30, dan frame lainnya. Jadi perhatikan baik-baik sebelum melakukan pengaturan. Jika saat pengaturan kalian salah menyeleksi frame dan layer, maka hasilnya tidak akan sesuai dengan yang kita harapkan. Kita tes movie hasilnya. Sekarang sudah tampak perbedaan gerakannya. Bisa kita simpulkan bahwa pengaturan is in untuk pergerakan yang dari lambat ke cepat. Sedangkan is out kebalikannya, yaitu dari cepat ke lambat. Kalau normal untuk gerakan yang tetap. Agar lebih paham lagi, kita buat contoh, misalkan gerak bola basket. Di sini saya akan membuat perbandingan gerak bola basket yang menggunakan pengaturan is in dan is out dengan yang tidak menggunakan.
Oh iya, saya lupa satu hal saat kita membuat beberapa objek dalam satu frame, maka jika objek-objek itu saling bertumpuk, kemudian salah satunya dipindahkan, objek yang berada paling atas akan memotong bagian objek di bawahnya. Kita lihat contoh berikut. Ada dua objek. Saya seleksi objek lingkarannya. Kemudian saya tumpuk di atas objek kotak. Saya hilangkan seleksi pada objek lingkaran dengan cara mengklik satu kali di luar objek. Saya seleksi lagi objek lingkaran dengan klik dua kali pada objeknya. Kemudian saya geser ke tempat lain. Bisa dilihat di sini bagian yang tertumpuk pada objek kotak menjadi hilang. Tapi jika kalian menumpuk objeknya tanpa menghilangkan seleksi pada objek lingkarannya, maka objek kotak tidak akan kehilangan bagiannya. Kita juga bisa menghilangkan bagian objek dengan cara menyeleksi, kemudian menekan tombol delete. Sekian untuk tutorial kali ini. Jika bermanfaat untuk kamu, silahkan subscribe and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.